Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hayria. Saya dari kelas D21 konversi. Di sini saya berterima kasih kepada ibu dosen, Ibu Alifah Indalika Mulyadi Razak, SPD MSI. Berikutnya saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran Montessori dan Bang Street pertama, yaitu sejarah model pembelajaran Montessori, di mana pembelajaran Montessori ini merupakan model pendidikan yang diperkenalkan oleh seorang wanita, yaitu Maria Montessori. Beliau seorang dokter wanita dari Italia, di mana model pembelajaran ini berdasar pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori. Model pembelajaran Montessori ini memfokuskan kepada pengembangan aspek motorik, sensorik, dan bahasa, dan penekanan utamanya lebih melalui pengembangan alat-alat indera. Model pembelajaran Montessori ini lebih membebaskan kepada anak untuk lebih bergerak dan bereksplorasi secara bebas dengan keinginannya. Selanjutnya model pembelajaran Montessori itu menekankan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, di mana model pembelajaran Montessori ini anak-anak memiliki kemampuan alamiah untuk berkembang sendiri. Misalnya jadi setiap anak itu pasti memiliki kemampuan sendiri-sendiri ya. Kemudian kedua itu masa peka. Masa peka adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Jadi ketika masa peka itu datang, kita sebagai guru harus mendukung, yaitu dengan memfasilitasi alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensial anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu kebebasan, di mana di model Montessori ini anak memberikan kebebasan kepada anak untuk lebih berpikir, berkarya, dan menghasilkan sesuatu yang dimiliki atau yang potensi dirinya. Yang ketiga itu langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran Montessori. Jadi menurut Anita Yus, pembelajaran di sekolah Montessori dilakukan tiga tahap, yaitu langkah menunjukkan. Jadi langkah menunjukkan itu contohnya misalnya memperlihatkan kertas atau sesuatu atau pensil warna berwarna merah, lalu guru mengatakan ini warna merah. Begitu juga dengan warna-warna yang lainnya. Yang kedua, langkah mengenal. Untuk langkah mengenal ini guru memberikan arahan kepada anak, misalnya coba tolong ambilkan yang kertas berwarna merah atau krayon yang berwarna merah. Yang ketiga ini langkah mengingat. Jadi setelah menunjukkan, mengenal, kemudian mengingat. Jadi dari kertas-kertas atau krayon yang sudah disebutkan oleh guru, kemudian guru mengambil kertas yang salah satu atau warna yang ada lalu bertanya kepada anak-anak untuk mengingat apakah anak-anak tersebut mengingatnya dengan memberikan pertanyaan, ini warna apa. Kemudian prinsip-prinsip model pembelajaran Montessori, yaitu menghormati anak. Jadi model pembelajaran Montessori ini menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dan murid dengan guru. Yang kedua, menyerap pikiran anak. Jadi seorang guru paham atau mampu memahami bahwa anak
anak-anak belajar dari lingkungan, karena anak-anak belajar bergantung kepada guru dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, periode sensitif. Semua anak mengalami periode sensitif yang sama, namun urutan dan waktu berbeda terhadap setiap anak. Yang keempat, lingkungan yang siap. Jadi lingkungan yang siap ini menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang teratur. Yang kelima itu jati diri pendidikan. Anak-anak secara aktif terlibat dalam lingkungan dan memberikan kebebasan mendidik diri, dimana dalam mode Montessori ini mempersiapkan ruang agar anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Yang kemudian model pembelajaran Montessori mengajarkan 5 bidang utama, yaitu kemampuan bahasa, di mana anak-anak dilatih untuk berkomunikasi di hadapan orang banyak. Yang kedua, matematika. Jadi untuk matematika PAUD lebih mencakup belajar mengenal aneka bentuk, memahami mana ukuran yang lebih besar atau lebih kecil, dan mengenal angka-angka dan sebagainya. Kemudian budaya. Jadi di budaya ini anak-anak diajarkan untuk mengantri, sikap sopan dalam bertutur kata, dan ketika bertemu dengan yang guru atau lebih tua darinya bersalaman. Yang keempat, sensorik. Jadi anak-anak diperkenalkan dengan mainan yang lebih melatih indera sensorik anak itu sendiri. Jadi misalnya kita bermain pasir, kacang-kacangan, dan botol sensorik lain, dan alat permainan lainnya. Yang kelima, kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan berbagai keterampilan membuatnya menjadi balita mandiri. Jadi misalnya anak, jadi di kehidupan sehari-harinya anak-anak membuat hasil karya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai model pembelajaran Bang Street. Menurut misal, sekolah yang mendorong dan membantu pertumbuhan anak harus berdasarkan pada pengetahuan yang lebih banyak tentang bagaimana anak belajar, bagaimana anak mengembangkan minat mereka, dan bagaimana anak mengenalkan konsep dan pengetahuan dengan cara-cara yang masuk akal bagi anak-anak. Kemudian prinsip-prinsip model pembelajaran Bang Street. Yang pertama yaitu pendekatan, yaitu berpusat pada anak, karena anak merupakan pembelajar, pencoba, dan anak ini dan artis yang aktif. Jadi anak-anak belajar interaksi dengan lingkungan, atau disebut dengan pendekatan interaksi perkembangan. Yang kedua, strategi lingkungan Bang Street dirancang untuk mendorong anak melakukan penemuan dan membantu anak untuk memaknai sesuatu. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam Bang Street yaitu metode observasi, di mana guru mengamati dalam anak-anak dalam berbagai penataan dan suasana. Yang keempat, mode pembelajaran. Jadi mode pembelajaran Bang Street terlihat ruang kelas yang menyenangkan dan produktif, di mana siswa terlibat dalam pengalaman belajar dan mengembangkan keterampilannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran Bang Street yaitu pengamatan alam dan lingkungan. Jadi di mana anak lebih mengamati keadaan di lingkungan sekitar. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan di sini mungkin lebih anak
diberikan kebebasan juga untuk terampil dengan alat-alat yang sudah disediakan di lingkungan yang mudah didapatkan. Yang ketiga, kolaborasi, dan yang keempat, komunikasi. Karena di komunikasi ini akan lebih memacu bahasa anak itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan atau sanggahan ataupun pertanyaan dari teman-teman atau rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.